Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita membuka firman, membacanya dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan renungan Gema pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk hari demi hari di dalam hidup kami sampai pada hari ini. Segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kami percaya tidak lepas daripada pertolongan daripada Allah yang menyertai setiap kami. Dan biarlah hidup kami senantiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan dan sesuai dengan tuntunan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, tema renungan Gema kita hari ini adalah firman Tuhan penting bagi hidup kita, yang terambil dari Ulangan 32 ayat yang ke-44 sampai 52, tetapi saya akan baca ayat yang ke-46 dan 47 saja untuk setiap kita. Demikianlah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkan kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dengan perkataan ini kamu akan hidup lama di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan." Terima kasih dalam Tuhan, panggilan seorang tua atau orang tua adalah apa? Bagi kita yang sudah menjadi orang tua, yang punya anak, maka panggilan kita sebagai orang tua itu seperti apa? Ada orang yang berkata panggilan sebagai orang tua adalah bekerja untuk mencukupi, memenuhi kebutuhan anak-anak. Itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar kita lakukan dan kita kerjakan. Karena kebutuhan anak begitu besar, bukan? Ketika bicara tentang kebutuhan susu, kebutuhan makan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan masa depannya, asuransinya, banyak hal yang dibutuhkan oleh anak kita. Belum lagi ketika mereka mungkin sakit dan kemudian ada kebutuhan untuk mengobati mereka. Tetapi satu hal yang diingatkan di dalam bagian ini oleh Musa, oleh Tuhan melalui Musa adalah kebutuhan anak-anak untuk belajar akan firman Tuhan. Di dalam bagian ini diceritakan bagaimana orang tua dipanggil atau diperintahkan oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak di dalam pengenalan akan Tuhan. Untuk mendidik anak-anak di dalam kesetiaan mengikuti kebenaran firman Tuhan. Kenapa mereka dipanggil untuk mendidik anak-anak mereka supaya mengenal Tuhan? Supaya dikatakan di sini adalah supaya mereka mempunyai kebenaran firman Tuhan dan mereka bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Itulah panggilan dari orang tua kepada anak-anak. Dan kita tahu bagaimana orang Israel mendidik anak-anak mereka berkaitan dengan firman Tuhan, diajarkan ketika mereka duduk, ketika mereka berjalan, ketika mereka berbaring, ketika melakukan apapun, maka orang tua dipanggil untuk memperkenalkan Tuhan, memperkenalkan firman Tuhan kepada anak-anak yang dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Sebagai orang tua yang Tuhan percayakan anak di tengah-tengah keluarga kita. Apakah kita menjalankan peran kita sebagai orang tua yang bukan hanya sebatas mencukupi kebutuhan anak secara finansial, secara materi, tetapi juga mencukupi akan kebutuhan spiritualitas mereka di hadapan Tuhan. Apakah anak-anak kita diajarkan di rumah kita masing-masing bagaimana mereka membaca Alkitab, bagaimana mereka merenungkan firman, bagaimana mereka mencintai firman secara pribadi, membaca itu dan merenungkan itu. Kadangkala orang tua berkata bahwa tugas mengajar firman adalah tugas gereja, tugas para hamba Tuhan, tugas para guru-guru sekolah minggu, tugas para pembina-pembina remaja dan pemuda. Dan kemudian orang tua merasa itulah tugas dan orang tua tidak punya tugas untuk mengajarkan firman Tuhan. Dan orang tua juga kadangkala berpikir bahwa mereka tidak punya kemampuan, kompetensi untuk menjelaskan firman Tuhan. Kalau kita merasa kita tidak punya kompetensi mengajar firman Tuhan, mari kita juga belajar kebenaran firman. Mari kita
mengembangkan, menambah pengetahuan kita, pengenalan kita akan Tuhan, supaya kita juga bisa mengajarkan firman itu kepada anak-anak kita. Seringkali saya ditanya oleh anak saya perihal tentang hal-hal yang sulit juga untuk saya jawab, dan saya terkaget-kaget dengan pertanyaan kritis, pertanyaan yang begitu rupa yang dia tanyakan. Tetapi saya berusaha untuk menyampaikan, memberikan penjelasan. Supaya apa? Supaya ketika anak saya bertanya, dia tidak menemukan jawaban itu kepada orang lain yang mungkin memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya sebagai orang tua mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena itu tanggung jawab saya sebagai orang tua. Dan saya percaya itu pun bukan hanya tanggung jawab saya, tetapi tanggung jawab Bapak Ibu sebagai orang tua yang mengajarkan kepada anak-anak untuk mencintai firman, mencintai Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu, apakah kita selama ini membaca Alkitab setiap hari bersama dengan anak-anak kita? Apakah kita telah berusaha mentaati firman Tuhan selama ini di dalam hidup kita dan hidup anak-anak kita? Apakah kita giat mengajarkannya kepada keluarga kita? Supaya apa? Supaya mereka semakin mencintai Tuhan. Dan itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Biarlah para orang tua Kristen, orang-orang percaya yang Tuhan telah percayakan anak-anak di tengah-tengah keluarga mereka. Mereka telah berjuang membesarkan anak, mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada anak-anak. Tetapi biarlah orang tua Kristen pun tahu tanggung jawab mereka sebagai orang tua Kristen yang harus mengajarkan firman Tuhan, menghidupi itu di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing, sehingga anak-anak bisa melihat bahwa orang tua mereka adalah orang yang mengasihi Tuhan, yang beriman pada Tuhan, yang mencintai Tuhan, dan bisa mengajarkan tentang cinta kepada Tuhan dan firman di dalam hidup anak-anak ini, sehingga mereka bisa bertumbuh, bisa punya teladan, dan mereka bisa mencintai Tuhan secara pribadi. Tuhan berkati setiap para orang tua Kristen yang mendengarkan renungan hari ini dan mereka melakukan itu di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan memberkati kita. Amin.